Shalom semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Tentunya juga siap untuk mengikuti pelajaran kita kali ini, yaitu tentang Alkitab adalah firman Allah. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, aku pengen tanya nih ke teman-teman semua. Kira-kira teman-teman ada yang sadar nggak ya, kalau Alkitab kita itu ternyata adalah kitab yang unik. Unik di sini tuh dalam artian Alkitab punya ciri dan karakteristik yang sebenarnya tidak dimiliki oleh kitab manapun di dunia ini. Penulis dalam Alkitab sendiri menyadari bahwa apa yang mereka tuliskan itu bukanlah hanya sebuah catatan sejarah ataupun kata-kata dari mereka sendiri. Jadi yang mereka sadari adalah Alkitab atau kata-kata yang dituliskan adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Seperti itu. Bahkan kalau kita mau pelajari ya teman-teman, di perjanjian lama itu lebih dari 2500 kata selalu diawali dengan kata-kata bahwa Allah itu berfirman atau demikianlah firman Allah dan lain sebagainya. Dan saya mau bacain buat teman-teman semua dari 1 Korintus 2 ayat yang ke 10 sampai ke 13. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi bukan dari hikmat manusia, tetapi melalui roh Allah. Alkitab yang kita gunakan saat ini butuh proses untuk menyelesaikannya sampai menjadi kitab seperti ini. Dan menurut sejarahnya sekitar 1600 tahun lah diperlukan waktu sampai berbentuk Alkitab yang kita pegang kayak gini. Nah, dan dari catatan sejarah juga ada sekitar 40 orang penulis. Kalau teman-teman bisa bayangkan, kalau zaman dulu kan nggak ada handphone ya, nggak ada sosial media, nggak ada Google gitu. Dan kurun waktunya juga jauh-jauh berbeda gitu. Generasinya berbeda-beda, bisa bedanya sampai 100 tahun untuk menyelesaikan kitab satu ke kitab selanjutnya. Tapi ada hal yang dari sekian banyak jika disatukan punya hal yang konsisten, yaitu tentang apa? Menceritakan bagaimana Tuhan Yesus adalah juru selamat. Di dalam kitab Yeremia 36 ayat 1 dan 2, dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa. Dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Nah, di sini dalam kitab ini kita bisa melihat ya bagaimana intervensi Allah sendiri berfirman secara langsung kepada para penulis dalam Alkitab. Bahkan kita bisa lihat bahwa ada gambaran yang jelas bahwa Alkitab diilhami oleh satu pribadi, yakni Tuhan Yesus sendiri. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Selain Alkitab mempunyai gambaran yang jelas tentang pribadi Tuhan Yesus sendiri, sebenarnya kita mau belajar tentang apa sih manfaat dari Alkitab. Kita sama-sama baca dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dalam ayat ini ada beberapa hal ya yang kita bisa dapatkan. Dan Alkitab seharusnya bukan cuma jadi rutinitas yang kita baca ataupun mingguan gitu ketika kita ibadah minggu kita baca Alkitab, tapi sebagai pedoman dalam hidup kita.
bukan cuma pedoman tapi juga menjadi gaya hidup orang-orang Kristen, anak-anak muda Kristen. Bahkan dalam Alkitab sendiri dikatakan bahwa firman Tuhan itu bisa memperbaiki sikap dan kelakuan kita. Pernah gak sih teman-teman merasakan ketika mendengar firman Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan bukakan gitu dalam hidup kita secara pribadi untuk kita bisa berubah dan bisa ke arah yang lebih baik. Nah, disitulah firman Tuhan melalui Roh Kudus bisa bekerja dalam hidup kita. Teman-teman, setelah kita paham dan kita mengerti tentang luar biasanya Alkitab yang adalah firman Allah, sekarang pertanyaan yang harus timbul adalah bagaimana sikap yang benar terhadap firman Allah ini? Bagaimana cara kita menghargai tentang pemberian Tuhan yang sudah Tuhan kasih ilham buat para penulis, sehingga firman Tuhan yang berbentuk seperti sekarang ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kita. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan hal ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Misalkan dalam pembacaan firman Tuhan dalam khotbah minggu, mungkin ada beberapa teman-teman yang seringkali posisi badannya mungkin kelihatan siap dan duduk mendengarkan firman Tuhan, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Nah, disinilah coba kita ubah, kita latih diri kita, gaya hidup kita menjadi orang-orang yang taat sama firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, duduk diam dan dengarkan, bahkan kalau perlu kita catat gitu, boleh catat di handphone ataupun catat di catatan pribadi. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan dalam menghargai firman Allah adalah dengan merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Dengan merenungkan firman Tuhan dalam artian bersaat teduh ya teman-teman. Sudahkah teman-teman bersaat teduh setiap harinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Atau minimal di pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas apapun kita merenungkan firman Tuhan. Berarti kita menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Bahkan ketika kita belum melakukan sesuatu kita sudah bersaat teduh, tandanya kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Kita dalam bersaat teduh kita bisa berkomunikasi dua arah. Karena bedanya dengan ketika kita mendengarkan khotbah, kita nggak bisa langsung nanya gitu kepada gembala kita apa pertanyaan yang mungkin timbul dalam hati kita. Tapi ketika kita dalam saat teduh, kita bisa benar-benar merenungkan firman Tuhan, menggali lebih dalam lagi, mengetahui isi hati Tuhan itu seperti apa. Dan saat teduh juga menjadi hal yang nggak boleh terlepas dalam kehidupan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Hal yang ketiga sebagai bentuk sikap yang benar terhadap firman Allah, yaitu menjadi pelaku firman itu sendiri. Saya membacain buat teman-teman dari Yakobus 1 ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Di sini kita pelajari bahwa firman Tuhan itu sangat berkuasa. Firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Jadi kalau cuma menjadi pendengar saja dan tidak menjadi pelaku, firman Tuhan itu nggak akan hidup buat teman-teman dan saya. Jadi lakukanlah firman Tuhan itu setelah kita pelajari dan kita dengar, kita benar-benar melakukannya sehingga buah-buah roh itu semakin muncul dalam kehidupan kita. Nah, sebagai penutup dalam materi kita yang singkat pada hari ini, saya pengen teman-teman merenungkan beberapa hal. Yang pertama, sudahkah kita benar-benar mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah yang menjadi bagian penting dalam hidup kita? Yang kedua, sudahkah kita menyediakan waktu khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan itu setiap harinya? Dan yang ketiga, sudahkah kita meresponi kebenaran ini dengan menjadi pelaku firman Allah? Baik, sekian.